Airnya tenang. Tak beriak. Tak bersuara. Namun banyak warga percaya, ketenangan bendungan Setu Patok Cirebon bukanlah ketenangan biasa. Karena di balik luasnya air ini, tersimpan sejarah kelam, pengorbanan manusia, dan cerita-cerita yang hingga kini masih membuat bulu kuduk merinding. Bendungan Setu Patok terletak di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bendungan ini dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai bagian dari proyek besar pengairan dan pengendalian banjir untuk wilayah pertanian di Cirebon dan sekitarnya. Secara ungsi, Setu Patok menjadi penopang kehidupan. Airnya menghidupi sawah, ladang, dan ribuan kepala keluarga. Namun, pembangunan bendungan ini bukanlah proses yang mudah. Ribuan tenaga kerja pribumi dikerahkan. Mereka bekerja dalam kondisi berat, minim keselamatan, dan tekanan tinggi. Catatan sejarah hanya menuliskan keberhasilan proyek, tanpa pernah benar-benar menceritakan penderitaan di baliknya. Menurut cerita lisan warga, sejak awal pengerjaan bendungan, berbagai kejadian aneh mulai bermunculan.
Beberapa pekerja dilaporkan jatuh sakit secara tiba-tiba. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan dan teriakan dari area galian tanah saat malam hari. Bahkan ada cerita tentang pekerja yang tidak pernah kembali ke baraknya. Namanya tidak tercatat, dan keberadaannya tak pernah diketahui. Sebagian orang percaya tanah Setu Patok bukan tanah biasa. Sejak dulu, kawasan ini dikenal sebagai wilayah Tua dan Wingi, tempat yang dipercaya telah lama berpenghuni. Ketika bendungan mulai digenangi air, beberapa makam lama, petilasan, dan lahan bersejarah diyakini ikut tenggelam. Tidak semua dipindahkan dan tidak semua diberi penanda. Sejak saat itu, cerita mistis semakin sering terdengar. Warga mulai percaya bahwa air Setu Patok tidak hanya menenggelamkan tanah, tetapi juga menyimpan arwah-arwah yang tak pernah pergi. Saat matahari terbenam, suasana Setu Patok berubah total. Terasa sunyi, berat, dan terasa diawasi. Beberapa warga dan pemancing mengaku melihat bayangan hitam berdiri di tepi bendungan. Ada pula yang mendengar langkah kaki di atas air, padahal permukaannya tenang tanpa riak. Yang paling sering diceritakan adalah suara tangisan perempuan dari tengah bendungan saat larut malam. Suaranya pelan, panjang, dan membuat siapapun yang mendengar memilih untuk segera pergi. Di Setu Patok ada aturan yang tidak pernah ditulis, namun sangat dipercaya oleh warga sekitar. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menantang atau bersiul saat malam,
dan tidak disarankan berada di tepi bendungan sendirian setelah maghrib. Mereka yang melanggar konon akan ditegur. Mulai dari mimpi buruk berulang, hingga perasaan seperti diikuti sesuatu saat pulang. Secara ilmiah, Setu Patok hanyalah bendungan. Namun secara sosial dan budaya, ia adalah ruang yang menyimpan memori kolektif masyarakat. Apakah semua cerita ini hanyalah sugesti? Ataukah ada bagian sejarah yang memang sengaja tidak diceritakan? Yang jelas, hingga hari ini, Setu Patok tetap berdiri tenang dan diam seolah menyimpan sesuatu di dasar airnya, menunggu untuk tidak pernah terungkap. Setu Patok bukan sekadar sumber air. Ia adalah saksi bisu masa lalu. Dan seperti banyak tempat tua lainnya di Cirebon, tidak semua sejarahnya ingin diceritakan. Dan tidak semua penghuninya ingin terlihat.